Perkenalkan, saya Hanis Ismawati, peserta Uji Kinerja PPG dalam Jabatan kategori 2 tahun 2023 LPTK Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nomor peserta PPG 20169951274. NIM EPPG 4120023071. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu. Alhamdulillah. Good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine. Thank you. Baik anak-anak, before we start our study, let's pray together. Pray, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Finish. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Ainul Fitriah Ramadana. Present, ma'am. Alvin Mirza Sabila. Oh, sakit. Dewi Syam. Ica Lailil Mufliha. Kamiratul Nikmah. Musliha. Nur Halimah. Present, ma'am. Rohmatin Nazila. Sylvia Rosyanti. Saila Ilmia. Siana Safiranul Fauzi. Oke, thank you. Yang sakit hanya 2 orang ya. Semoga yang lain tetap jaga kesehatan dan tidak gampang sakit ya. Tetap jaga kesehatan. Baik anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang ordinal number dan cardinal number tentang angka ya. Nah, untuk pelajaran hari ini nanti kita akan belajar tentang telling time and daily activity, yaitu tentang waktu dan kegiatan sehari-hari, bagaimana pengucapannya gitu. Dan ini tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu secara tulis dan lisan peserta didik mampu memahami cara menyebutkan waktu dan kegiatan sehari-hari dari video dalam bahasa Inggris dengan lancar. Yang pertama, yang kedua, peserta didik mampu menyusun kata menjadi kalimat yang berisi daily activity and time yang sederhana dengan menggunakan waktu yang tepat. Yang ketiga, bersama teman sebangku, peserta didik mampu mendemonstrasikan asking and telling the time yang berkaitan dengan daily activity dengan benar. Dan yang keempat, siswa mampu merinci daily activity ke dalam kolom menjadi my schedule. Bisa dipahami? Insyaallah. What activity do you usually at 5 o'clock? Pray subuh. Oke, berarti jam 5 kalian sholat Subuh. berjemaah? Iya. And then, what time do you usually go to school? At 7 o'clock. Oke, jam 7 pagi. Oke, thank you, Bu. Nah, sekarang kita akan melihat tayangan dari video mengenai jam atau telling time. Jadi, jam 7 itu bagaimana bahasa Inggris, jam 5 bagaimana bahasa Inggrisnya gitu. Bisa dipahami? Insyaallah. Oke, mari kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo these people, welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala bikin lesson and be fun. Activity we're going to study about telling time exactly. Dan
Dalam pembelajaran telling time, kita akan membedakan menjadi dua waktu. Mulai dari jam 12 sampai di angka 6, dari angka 12 sampai angka 6, kita menggunakan past. Jadi, past itu digunakan dari menit pertama sampai menit ke-30. Sedangkan dari angka 6 sampai 12, kita menggunakan to, artinya kurang, ini digunakan dari menit ke-31 sampai ke menit 59. Ketika jarak panjang menunjukkan di angka 12 dalam bahasa Inggris, maka kita menggunakan kata o'clock. Jadi ketika jam menunjukkan angka titik 00, maka dia menggunakan o'clock. Sedangkan ketika jarak panjang menunjukkan di angka 6 atau titik 30, maka kita menggunakan kata a half past. A half past. Sedangkan ketika jarak panjang menunjukkan angka 3 atau titik 15, maka kita menggunakan a quarter past. Dan ketika jarak panjang menunjukkan di angka 9 atau titik 45, maka kita menggunakan a quarter to. Baik, kita ke angka 12 atau 03.00. Maka penulisannya adalah it is 3 o'clock. 3, bahasa Inggrisnya adalah 3 09.00. Dan saat ini kita akan lanjutkan ke titik 30. Namun sebelum itu, perlu kita ketahui dalam penulisan jam dalam bahasa Inggris hand, pass, karena tadi 10 itu menggunakan pass, maka hand, pass, 5. Welcome to our classroom about telling time. Tentang waktu. Ya. What do you know about time? Time is a point of time is measured in hours and minutes, past midnight or noon. Telling time is notification in spoken and written from containing information to others. Telling time is used to give information in spoken and written from containing information to others. Jadi, telling time itu digunakan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Next. Nah, ini ada 3 jarumnya ya. Jarumnya ada short hand, jarum pendek, ada long hand atau jarum panjang, dan second hand, jarum yang merah. Dalam detik. Kalau yang kecil itu geraknya nanti angkanya per jam. Kalau long hand ini menunjukkan menit. Kalau second hand ini menunjukkan detik. Paham? Nah, AM atau antemeridium ini biasa kita gunakan jam 00 malam sampai jam 12 siang. Kalau PM, post meridium, digunakan jam 12 siang sampai jam 12 malam. Gitu. Itu kalau di luar negeri, kalau di kita menggunakan 24 jam. Nah, hour yaitu jam dan minute yaitu menit. Second artinya detik ya. Ini adalah vocabulary, kosakata dalam jam. O'clock digunakan hanya untuk jam tepat, misalnya 06.00 atau jam 7.00 itu menggunakan o'clock. Untuk pas kita menggunakan lebih, misal lebih 15 menit, lebih 20 menit. Untuk tuh kita menggunakan kurang. Jadi jam 7 kurang 10 menit, kurang 15 menit itu menggunakan itu. Nanti ada rumus di belakang ya. Quarter seperempat bisa 15 menit, bisa 45 menit. Untuk half past itu setengah atau 30 menit. Next. Nah, ini kalau 0.00 atau o'clock itu jarum panjangnya tadi long handnya ada di 12. Nah, untuk titik 15 itu quarter past antara
o'clock. Yang ketiga, ini jam 5.00. It is 5 o'clock. Paham? Insyaallah. Ini untuk yang halpas titik 30. Kita memulai dari menit dulu baru nanti diikuti dengan jamnya. Ini contohnya 7.30. Jarum pendeknya di 7, jarum panjangnya di 6. It is halpas 7 ya. Jadi dibaca dari belakang. Titik 30 tadi halpas dan 7 adalah 7. Berarti dibacanya it is halpas 7. Paham? Insyaallah. Oke, next. Nah, ini untuk lewat 15 menit, quarter past. Jarum panjangnya di jam 12, jarum pendek di 12, jarum panjangnya di 15. Dibacanya it is quarter past 12. Ya, baca dari belakang. Itu ya, paham ya? Insyaallah. Oke, setelah tadi melihat tayangan, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. What time do you go home? I go home at 12 o'clock in the afternoon. Ya. Ada lagi yang mau tanya ibu? Oke, silakan. What time do you dinner? I eat dinner at 7 o'clock at evening. Jadi makannya itu jam 7 malam ya. Ada lagi yang mau tanya? Oke, silakan. What time do you breakfast? I eat breakfast at 6 o'clock in the morning. Oke, ada lagi mau tanya? Tidak ada? Oke, thank you atas pertanyaannya. Anak-anak, ini adalah expression used for asking the time and expression used for telling the time. Jadi ini digunakan untuk menanyakan tentang waktu. Jam berapa sekarang? Kamu tahu sekarang jam berapa? Terus yang ini di expression used for telling the time, memberikan jawabannya. Jadi kalau menanyakannya what time is it now? Jam berapa sekarang? Dijawabnya it is misalnya 7:25, 7:26 menit. Ya, gitu. Ini ada 5 atau bisa nanti bisa lebih banyak. Ini ibu hanya ngambil 5. Yang pertama, what's the time? Jam berapa? What's the time? What's the time? Jam berapa? Yang kedua, what time is it? Jam berapa ini? What time is it? What time is it now? Jam berapa sekarang? Could you tell me the time? Bisakah kamu memberitahu jam berapa sekarang? Yang kelima, what time is it right now? Jam berapa sekarang? Itunya itu dia tanya telling the time, menanyakan tentang jam. Lalu jawabannya ketika ditanya asking harus memberitahu juga. It is 7:25, jam 7:25 menit. It is 6:05 atau jam 6:05. Terus lagi it is 20:08, 20:08. Itu ya. Ingat tadi ya cara membacanya jam dari belakang. Yang kelima, yes, it is quarter past 11 ya. Ini jam 11:15 menit. Yang kelima, it is 5 o'clock. Ini jam 5. Ya. Jadi paham ya how to asking and telling the time. Jadi kalian nanti harus bisa menanyakan, bertanya dan menjawab tentang waktu, the time. Oke? Bisa dipahami? Insyaallah. Nah, coba sekarang kalian bersama dengan teman sebangku, kalian belajar tentang menanyakan dan memberi informasi tentang telling time. Oke, ada depan. Nah, setelah tadi kalian bersama berlatih sama teman
arti atau kata-kata yang sulit dipahami di bukunya ya. Boleh nanti boleh lihat kamus, boleh. Terus nanti kalian mencatat di bukunya informasi apa yang kalian dapatkan dari tayangan video tadi. Gitu ya? Paham? Oke, sekarang kita lanjut ke tulisan LKPD. Di LKPD 1 ini ya, LKPD 1 ini nanti ada jam, terus kalian nanti dijawab jam 2 kurang 10 menit apa bahasa Inggrisnya ya. Ini yang nomor 2 jam 5 lewat 5 menit apa bahasa Inggrisnya, sesuai tadi yang lihat nonton video. Terus yang ini kalian misalnya ini, what time do you go to school? Jam berapa berangkat sekolah? Di sini sudah ada jawabannya, jam 6.35. Berarti jumlah sama jarum panjang sama jarum pendeknya di mana letaknya ya, gitu ya. Bisa dipahami? Insya Allah. Oke, ibu bagikan dulu ya. Lanjut. Nah, untuk LKPD 2 nanti kalian ibu beri LKPD ini. Ini contohnya, sudah ada contohnya. I see my friends at 11 o'clock. Ini lihat temennya kan banyak kan. Terus jamnya itu jam 11 pas. Berarti sedang ngapain dia? I see my friends. Saya lihat teman saya jam 11 siang. Jam 11 pas. Nah, nomor 1 ini gambarnya apa? Bangun? Nah, bangun tidur. Jamnya berapa? Jam 5. Nah, berarti nanti dijawab I get up at 5 o'clock. Lihat. Nah, yang kedua take shower. Berarti I take shower atau take a bath at 6 o'clock. Ya, ini disesuaikan kalian menyusun kalimat dari activity dan waktu. Ini buat sederhana saja, Bapak. Karena memang tujuannya membuat kalimat yang sederhana dengan menggunakan waktu yang tepat. Ya, bisa dipahami? Insya Allah. Oke. Untuk LKPD yang ketiga, tujuan LKPD ketiga yaitu siswa mampu merinci daily activity. Nah, di sini sudah ibu kasih cerita, ya, soal cerita my daily activity, sebuah kalimat atau sebuah paragraf. Nanti kalian merinci di bawahnya menjadi my schedule. Contohnya in the morning, ya, get up in the morning at 5 o'clock. Hitungannya berarti this time ditulis jam 5. Apa aktivitasnya jam 5? Ya, wake up, bangun tidur. Begitu seterusnya sampai mau tidur lagi. Itu namanya daily activity. Oke. Silakan di sini dikerjakan ya. Iya.
Oke, sudah selesai ya. Coba hasil kelompoknya kita maju ke depan presentasi, lalu baca dengan suara yang lantang. Bisa? Insyaallah. Siapa yang mau maju? Silakan yang mau maju. Berdua coba. Nggak apa? Silakan. In the morning, at 5 o'clock, I wake up. In the morning, 6:30, I brush my teeth and ready for school. Oke, next. Bisa ulangi lagi. In the morning, at 5 o'clock, I wake up. In the morning, 6:30, I brush my teeth and ready for school. Oke, thank you. Silakan duduk. Nah, yang apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran hari ini? Ini. Time is a point of time, a mixture in hours and minutes, past midnight or noon. Itu artinya time. Telling time memberitahu tentang waktu is notification in spoken and written from in containing information to others. Jadi memberikan waktu informasi ini memberikan notifikasi tentang berbicara dan juga menulis yang berisi tentang informasi kepada orang lain tentang waktu. Nah, telling time is used to give information in spoken and written from containing information to others. Nah, ini digunakan untuk memberikan informasi ya kepada yang lainnya. Oke, thank you for your attention. Kita lanjut minggu depan lagi tentang materi prosedur teks. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallah